Kata Habib Abdul Al-Haddad itu begini, Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Suatu saat kelembagaan ilmiah itu ada lembaganya, yaitu jenis Hayatul Ulya, lembaga tertinggi. Dan ini punya otoritas menentukan halal haram. Terus kata beliau, orang alim kultural harus lebih kuat ketimbang ini. Kalau tidak habis, agama habis. Contoh gampang misalnya KHI ya, kompilasi hukum Islam. Misalnya begini, saya jadi hakim agama. Memutuskan seorang cerai itu kan setelah keluar surat merah, surat cerai. Tapi kalau kita secara fikih, asal lafaz itu sorikut tolak, ya, asal mentalak dengan lafaz sorikut tolak, maka hasolat tolak tawakoat. Nah, nggak ada daerah sebaik Pantura dan semua daerah yang dijaga ulama. Daerah yang dijaga ulama itu begini, misalnya Zaid mentalak istrinya secara sorikut tolak, maka wakoat. Sehingga meskipun belum diputuskan oleh pengadilan ada surat merah, sudah ada jima, tidak kumpul serumah, sudah sesuai aturan tolak bahwa ini sudah orang lah, karena dijaga oleh ulama. Tapi kalau di kota karena tidak ada ulama, itu nyuwun sewu. Kalau yang lanang mati kok warisannya banyak, itu ya tetap minta warisan. Kita kan masih suami istri. Pensiun juga gitu, kita kan masih suami. Dan banyak yang masih serumah, alasannya kita masih suami. Karena hanya bergantung hukum formal. Kalau belum ada surat merah, namanya belum cerai. Tapi barokahnya kita mengikuti beberapa orang alim, termasuk mengikuti tadi Habib Muhammad bin Abdul Aziz. Kata beliau, Hayatul Ulya silahkan tetap, negara silahkan tetap bikin hukum KHI. Karena negara butuh standar resmi tolak pakai surat merah. Tapi ulama harus terus ngomong fikih secara hakikat. Hakikat tolak adalah apa? Seorang suami melafadzkan sorifut tolak. Daerah kayak Rembang, kayak Kajen itu aman, artinya aman tadi. Artinya aman tadi. Suami istri karena sudah tolak ya tidak serumah. Cuma orang lain kalau mau menikahi perempuan ini nunggu surat merah karena cari aman dunia akhirat. Kan enak, sama enaknya itu. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang nggak tahu fikih, asal belum surat merah turun masih serumah, masih saling maris, masih itu ngeri kalau seperti itu. Karena saya pernah ditanya di kota itu sampai sana nih, ada seorang pensiunan janda polisi, sebenarnya sudah cerai lama dan idahnya habis. Tadi ya saya bilang maksudnya yang karuan sampai idahnya habis. Itu karena belum tercatat di pengadilan kalau dia apa? Cerai. Nah, aturan pensiun dalam polisi itu kan dikasihkan istrinya, ya tetap dapat pensiun. Dan ketika nyuwun sewu diingatkan sama teman-teman, kamu ini sudah dicerai secara agama kok masih dapat pensiunan, kan saya belum dapat surat cerai. Tapi kalau di daerah Rembang, Kajen nggak kebayang seperti itu. Artinya merasa risih mendapat pensiunan dari orang yang sudah benar-benar orang lain, meskipun belum surat apa? Nah, saya berharap, makanya kenapa saya nerangkan seremonial tadi, jangan sampai hukumnya Allah ini kalah sama hukum seremonial. Meskipun kita hormati, karena kita hidup di dunia, butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah, sangat-sangat hormat. Tapi tadi hukumnya Allah jangan di, jalan bareng bisa kok. Ya tadi jalan bareng kayak orang Rembang, orang Aceh kan gitu semua kan. Enggak, tokoh-tokoh ini sampean, sing anut kiai kan gitu semua kan. Kalau cerai, ya tetap tidak seru, nggak seru. Soal proses pengadilan ya biar proses negara tetap diurus. Tapi sudah ada jima, tidak kumpul serumah, tidak. Enak kan kalau seperti itu kan? Agama ya seneng, negara juga senang. Jangan terus wah negara hukum tauhid gak usah didengerin. Oh teroris itu mana? Kita dengerin, sudah kita dengerin nggak masalah. Lalu hukum ini kan nggak saling bertabrakan kan? Kan nggak masalah kan? Ya sama seperti Anda, negara ngakui Anda Mahat Ali S1.
Ya sudah, negara ngaku S1, cukup lah gue mulang TK, TPK, cukup lah sampai. Tapi tetap Anda sadar, aku radio otoritas fatwa dalam masail muskilat. Karena ngajiku ora hatta.